Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Ya, hari ini Selasa tanggal 7 Mei 2024 ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ya dalam pesan gembala pada sore malam hari ini ya. Mari kita awali dengan doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa yang kami sembah, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ya Bapa. Engkau mencukupkan kebutuhan kami secara jasmani dan Engkau memelihara hidup kami. Dan tiba saatnya kami akan menggunakan waktu yang indah ini untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruh perkataan dalam mulut bibir hamba-Mu. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan akan menjadi berkat kekal bagi setiap kami yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, lamanya kita menjadi orang percaya itu bukan jaminan ya, atau tidak otomatis kita akan memiliki kedewasaan rohani, memiliki kualitas manusia batinnya seperti yang Tuhan inginkan. Ya. Tidak otomatis ya. Orang-orang yang merindukan memiliki karakter yang bagus, memiliki kualitas batinnya yang baik di mata Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sadar betapa pentingnya hal itu harus dia raih, harus dia capai ya. Dia sadar betapa pentingnya hal itu harus bisa dia raih, harus bisa dia capai. Dan untuk meraih, untuk mewujudkan hal ini, kita tidak bisa hanya istilahnya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja atau yang sering dikatakan mengalir ya. Jadi mengalir. Saya harus mengatakan bahwa menjadi tua itu otomatis ya, seperti yang pernah saya katakan, menjadi tua itu otomatis, tetapi menjadi dewasa rohani, memiliki manusia batinnya yang berkualitas itu perlu perjuangan. Ya, itu perlu perjuangan. Rajin kita ke gereja, ya, ikut ibadah minggu, ikut ibadah tengah minggu, bahkan ambil bagian dalam pelayanan, itu tidak otomatis akan buat kita menjadi orang yang dewasa rohani. Ya, dan saya harus katakan orang-orang yang dewasa rohani itu salah satu cirinya adalah dia senantiasa akan memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Ya, dia tidak mungkin, dia dewasa rohani ya, dia sedang bertumbuh, tapi dia tidak memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Ya, tidak mungkin. Ya. Karena bejana jiwanya mau diisi apa kalau bukan kebenaran firman Tuhan? Bagaimana kebenaran firman Tuhan itu akan mengisi jiwanya kalau dia sendiri tidak merasa perlu? Ya, dia tidak memiliki lapar dan haus. Ya, dan itu tidak otomatis. Maka di depan saya katakan, orang yang rajin ke gereja itu tidak otomatis akan buat mereka menjadi dewasa rohani. Jadi orang-orang yang berkualitas hidupnya tidak otomatis. Ya. Maka saya katakan kita harus menyadari hal itu, kita berjuang. Nah, tadi saya katakan orang-orang yang dewasa rohani itu pasti yang pertama dia mesti memiliki lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Ya, dan ini tidak dipisahkan, bahwa tidak bisa dipisahkan bahwa dia pasti juga ingin, dia adalah orang-orang yang memiliki gairah hidup, bagaimana dia menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, bagaimana dia mencari dan sampai menemukan wajah Tuhan dalam hidupnya. Dan ini tidak mudah. Ya, saya pun belum sempurna dalam hal ini, tetapi saya harus menggeliat, mencari dan bisa menemukan wajah Tuhan. Ya. Kita itu, semua orang mempercayai bahwa Tuhan itu, Allah kita itu Allah yang hidup. Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kalau kita meyakini bahwa dia adalah sosok yang hidup,
Berarti kita harus meyakini bahwa setiap kita harus memiliki pengalaman pribadi, perjumpaan dengan Tuhan, ya, sebagai pribadi yang hidup. Nah, inilah beratnya di sini, Bapak Ibu Saudara. Beratnya di sini. Ya. Memang saya belum mengalami secara sempurna, tetapi saya sudah mulai menangkap sinyal itu. Ya, saya mulai dibangkitkan gairah dalam diri saya untuk terus membangun mezbah pribadi, membangun mezbah doa pribadi. Ya, kalau dulu hanya bisa 15 menit, 30 menit, sekarang 1 jam itu seperti biasa. Ya, bahkan pernah itu nyaris 2 jam memaikan pujian. Nah, ini bukan wujud bahwa saya atau pamer atau merasa lebih rohani. Enggak, saya merasakan bahwa memang itu yang penting. Ya. Itu yang penting. Ya, mengalami Tuhan di dalam hidup orang percaya itu mestinya harus dijadikan suatu target. Ya. Satu kerinduan yang harus bisa dia raih, dia capai. Orang-orang yang sudah bersentuhan dengan Tuhan secara pribadi, dia adalah orang-orang yang tidak mudah berbuat dosa. Ya, tidak mudah berbuat dosa. Memang bukan otomatis dia akan menjadi orang yang sempurna, tetapi paling tidak dia akan tidak mudah berbuat dosa. Dan yang kedua, dia tidak akan merancang kejahatan untuk orang lain. Itu bisa saya pastikan. Ya, jadi di dalam hatinya itu tidak ada merancang kejahatan, ngelicikin orang lain, hampir pasti tidak. Kalau dia sudah menemukan Tuhan, kalau dia sering, ya, dia terus bergairah membangun intimasi dengan Tuhan, ya, pasti, ya, dia sudah mulai bisa menerima kekurangan orang lain, kelemahan-kelemahan orang lain, ya, kesalahan orang lain, dia bisa menerima. Inilah tanda-tanda orang-orang yang dewasa rohani. Ya, salah satunya itu, dia bisa menerima kesalahan orang lain, dia bisa menerima kekurangan orang lain, ya, keterbatasan orang lain, dia bisa menerima. Ya, bisa menerima di sini jangan diartikan kita terus membiarkan orang lain berbuat dosa, enggak. Ya, bisa menerima di sini artinya apa? Dia memang menyadari betapa sulitnya untuk orang itu menjadi baik atau sangat baik, itu sulit. Ya, dan dia diingatkan bahwa setiap kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan, termasuk dalam diri kita sendiri. Ya. Nah, sehingga kalau kita sadar itu, kita tidak akan menuntut orang lain untuk sempurna. Oh, jangan berbuat salah. Waduh. Ya, memang kalau bisa seperti itu. Tapi tetap kita harus memiliki kelenturan di dalam jiwa kita, harus ada kelenturan. Jangan begitu orang lain melakukan kesalahan terhadap kita, udah kita vonis, udah aku nggak mau hubungan dengan kamu. Ya, orang lain lagi melakukan kesalahan terhadap kita vonis, wah aku udah nggak mau urusan dengan kamu. Nah, orang-orang seperti ini tidak memiliki kelenturan dalam jiwanya. Kalau kesalahan yang dilakukan orang lain itu adalah karena ketidaktahuannya, ya, karena keterbatasan kemampuannya, ya, karena dia memang tidak pernah dibesarkan dari lingkungan yang benar, yang baik, ya, kita sulit untuk mengharapkan dia untuk tidak berbuat salah, sulit. Ya, dia dibesarkan dari keluarga yang nggak jelas, yang tidak peduli akan pendidikan orang tuanya. Nah, sekonyong-konyong orang ini masuk dalam keluarga besar kita, terus kita seperti menghakimi, waduh, kasihan, ya. Ya, jadi kita harus memiliki kelenturan jiwa kita. Jadi kita tidak mudah menghakimi orang lain, tidak mudah menyingkirkan orang lain dari sekitar kita atau dari lingkungan kita. Kita tidak mudah menghakimi orang lain. Berikan mereka kesempatan untuk berubah dan bertobat. Seperti kita sendiri juga bukanlah orang yang sempurna. Ya, kecuali memang kesalahan orang itu adalah kesalahan yang memang karena cacat karakter dalam dirinya. Ya, ini yang harus kita hindari. Ya, ada orang-orang yang memang karena suatu hal dia punya cacat karakter. Saya harus mengatakan cacat karakter karena apa? Sulit dirubah,
Jadi kesalahan itu berulang dan berulang dan ada unsur kesengajaan dan itu tindak kejahatan yang merugikan kita. Nah, ini baru kita batasi bergaul orang seperti ini, ya. Ini yang dikatakan seringkali diistilahkan dengan apa? Orang-orang yang toksik. Ya, ini tidak ini harus kita hindari. Ya. Nah, saya mengatakan hal ini untuk Bapak Ibu, saya membangkitkan gairah dan hasrat Bapak Ibu sebagai orang tua, sebagai orang percaya. Kalau kita mau bertumbuh secara signifikan menjadi orang percaya seperti yang diinginkan Tuhan, kita memiliki kualitas manusia batinnya yang baik, kita merindukan. Dan mestinya setiap kita harus merindukan, aku pengen menjadi orang seperti Bapak itu yang baik, seperti pendeta itu yang baik, yang rendah hati, yang murah hati, ya, yang bisa dekat dengan Tuhan, yang hidupnya tuh bisa, ya, dalam hidupnya dia selalu menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Kita harus punya kerinduan seperti itu, ya. Kita harus melihat ada orang-orang yang pantas kita teladani, ya, karena hidupnya memang mencerminkan bahwa dia adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia orang-orang yang dikatakan sebagai pemburu Tuhan, ya, jadi dia mencari Tuhan untuk menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Ya, saya ajak Bapak Ibu saudara lihat di dalam Yesaya pasal 55 ayat 6. Yesaya pasal 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, carilah Tuhan. Jadi kita tuh diharapkan, didorong, dibangkitkan gairah, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya apa? Ada saat ia tidak mau ditemui. Ya, kan dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ya, di balik kalimat yang mengatakan selama ia berkenan ditemui, artinya apa? Ada saatnya dia tidak berkenan untuk ditemui. Lah, kapan Tuhan itu tidak berkenan untuk ditemui? Ya, saya merenungkan hal ini. Ya, ini pasti ada orang-orang yang memang dia tidak akan pernah bisa mencari Tuhan dan Tuhan tidak berkenan ditemui. Nah, inilah orang-orang yang sepanjang hidupnya dia menganggap bahwa dia tidak perlu Tuhan. Bahkan mungkin dalam hatinya dia bisa mengatakan Tuhan tidak perlu ada. Ya, karena toh dengan keadaan seperti itu hidupku nyaman-nyaman saja. Ya, aku tidak kekurangan satu apapun, dicukupkan secara materi, ya, banyak teman. Ya, banyak teman dan dia juga bisa berbuat baik untuk ukuran manusia biasa. Ya, dia bisa, orang-orang seperti ini bisa tidak pernah mencari Tuhan. Ya, dia hidup fasik yang tidak pernah menghiraukan bahwa Tuhan itu adalah sosok yang hidup, yang dia juga adalah sosok yang merindukan untuk umatnya itu mencari dia. Tuhan itu merindukan, setiap kita itu memerlukan dia, merindukan. Tapi kalau toh ternyata orang percaya itu tidak merindukan untuk ketemu Tuhan, ya, Tuhan merasa bahwa oh kamu nggak perlu saya, ya sudah, nggak masalah. Ya, Tuhan nggak ada urusan dengan kita. Justru kita yang harus berurusan dengan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak ada urusan dengan kita. Ya, siapa kita? Ya. Tuhan tidak merasa direndahkan, Tuhan tidak merasa terhina kalau dia tidak, umatnya tidak mencari dia. Oh, tidak. Ya. Tidak. Justru kita yang harus berurusan dengan, kita mencari Tuhan. Kalau kita yakin bahwa Tuhan itu hidup, kita harus mencari dan bisa menemukan pribadinya dan kita bisa berinteraksi. Ya. Nah, orang-orang yang Tuhan tidak berkenan ditemui itu pasti ketika apa? Pada titik tertentu orang itu akan mengalami satu hal yang itu kira-kira hanya dia baru disadarkan, oh kalau keadaan ini hanya Tuhan yang bisa menolong. Ya, dia punya segalanya. Ya, punya koneksi dengan pejabat. Ya, punya uang yang berlimpah. Ya, punya saudara yang dekat.
Tetapi pasti di dalam hidup seseorang ada satu perkara yang tidak bisa diselesaikan dengan uang, tidak bisa diselesaikan dengan kecakapan atau kepandaian, bahkan dengan jabatan yang tinggi, tidak bisa diselesaikan dengan itu. Dan itu yang bisa menyelesaikan apa? Hanya Tuhan. Lah iyalah. Ya iyalah. Ya, pasti ada satu masalah, ada persoalan hidup ini yang tidak bisa diselesaikan siapapun kecuali Tuhan. Ya. Nah, makanya kalau kita diberikan kesehatan, diberikan waktu yang cukup banyak, kita mencari Tuhan itu tujuannya jangan hanya ketika kita kepepet terus kita mencari Tuhan, jangan hanya gitu. Ya, kalau kita mencari Tuhan dalam keadaan yang kepepet, dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang sengsara, menderita, itu tidak natural. Ya, itu tidak natural. Yuk mencari Tuhannya karena kamu punya motivasi. Ya, bukan tidak boleh mencari Tuhan, tetapi Tuhan bisa menilai. Jadi tidak natural mencari aku. Jadi memang dasarnya kamu tuh sejatinya tidak memerlukan aku. Ya, hanya karena kepepet kamu mencari aku, kamu doa puasa, kamu duduk, kamu membangun mezbah doa secara dadakan dengan motivasi yang tidak benar. Kalau kita mencari Tuhan sampai kita bisa menemukan, itu tujuannya biar apa? Memang kita bisa menghadirkan Tuhan dalam hidup kita dan kita diperkenan masuk dalam hadirat Tuhan. Dan itu satu keadaan yang sangat-sangat dirindukan banyak orang. Kita diperkenan masuk hadirat Tuhan, dan Tuhan juga berkenan hadir dalam hidup kita. Itu satu keadaan yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Karena pasti Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam hidup orang-orang seperti ini. Ya, karena damai sejahtera tidak boleh ditopang oleh sesuatu yang jasmani. Ya, damai sejahtera ilahi itu harus ditopang oleh hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah Bapa yang tidak terpisahkan. Ya, saya ngomong begini ini juga untuk merangsang, untuk memotivasi diri saya supaya saya akan melangkah ke sana. Bukan saya sudah sempurna, tetapi saya bisa merasakan bahwa ada peristiwa, ada kesulitan hidup ini yang tidak bisa diselesaikan kecuali hanya Tuhan. Nah, kalau Tuhan berkenan diketemui, dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berarti ada saat di mana dia tidak berkenan ditemui. Dan ini yang mengerikan. Ini yang menakutkan. Jadi kita harus punya konsep berpikir begini. Tuhan itu sangat murah hati, benar. Dia pribadi sosok yang murah hati. Ya, dia sosok yang sangat peduli dengan orang percaya. Ya, dia sangat empati, ya, ikut merasakan kesusahan penderitaan kita, tetapi bukan berarti dia sosok yang murahan. Dia murah hati tetapi tidak murahan. Artinya apa? Tidak semua orang bisa menemui Tuhan, dan tidak semua orang itu doanya didengar Tuhan. Tidak semuanya. Ya, Tuhan mendengar doa semua orang mendengar, tapi apakah doa itu ya dipikirkan atau direspon oleh Tuhan seperti yang kita inginkan? Nah, itu nanti dulu. Tinggal siapa orang yang berdoa ini. Ya, Tuhan kan punya catatan-catatan kecil. Ini orang-orang yang berdoa itu orang yang tidak pernah aku mendengar suaranya. Ya, makanya saya katakan bangun mezbah pribadi, naikkan pujian penyembahan, ya. Jangan karena kita tidak bisa menyanyi, ya, suara kita tidak bagus, itu menjadi kendala untuk kita membangun intimasi dengan Tuhan. Jangan itu dijadikan kendala untuk kita membangun mezbah doa. Ya, kita ucapkan ya bahasa-bahasa surgawi, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, dengan ketulusan hati, dengan hati yang hancur. Ya, hati yang hancur itu maksudnya apa? Hati yang benar-benar kita memerlukan Tuhan. Dan Tuhan tahu apakah kita itu memerlukan benar-benar atau hanya lip service. Tuhan tahu. Ya, ini yang seringkali saya katakan bahwa kalau hal-hal ini tidak dilakukan oleh orang percaya,
mustahil orang ini akan memiliki kedewasaan rohani. Dia tidak mencari Tuhan, dia tidak pernah mempersoalkan, memperkarakan hidupnya di hadapan Tuhan. Dia seperti tidak menghormati Tuhan. Bagaimana orang seperti akan memiliki kedewasaan rohani? Tidak mungkin. Orang-orang yang memiliki kedewasaan rohani, yang memiliki kualitas batinnya yang bagus, yang berkualitas, dia adalah orang-orang yang pasti menghormati Tuhan. Dia pasti orang-orang yang memerlukan Tuhan. Ya, tidak ada orang memiliki kualitas manusia batinnya yang tinggi, yang baik, karakter yang baik, tapi dia tidak bersentuhan dengan Tuhan. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Siapa yang membuat orang itu memiliki kualitas manusia batinnya yang sangat istimewa? Siapa yang buat itu? Pasti campur tangan Tuhan, campur tangan Roh Kudus, pasti. Ya, boleh mereka belajar Alkitab, ngelotok, menguasai ilmu teologi, tapi kalau dia tidak bersentuhan dengan Tuhan, tidak mungkin dia memiliki kualitas manusia batinnya yang membanggakan. Tidak mungkin. Ya, karena Roh Kudus yang akan menuntun orang itu menjadi orang-orang yang menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Jadi marilah Bapak Ibu Saudara, di sisa waktu hidup yang kita yang pendek ini, kita terus mencari Tuhan sampai kita menemukan, dan nanti kita bisa mengenal dia dengan benar. Kalau kita tidak pernah mencari dan menemukan, bagaimana kita bisa mengenal? Padahal di dalam Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Coba, kalau mencari saja tidak pernah, mencari, berjuang untuk bisa menemukan Tuhan, bagaimana dia akan mengenal? Ya, mencari diawali dari gairah hasrat itu untuk mencari Tuhan, dan sampai nanti akhirnya kita menemukan. Ya, memang ini subjektif, ya, bisa subjektif. Nah, kalau kita sudah menemukan, kita sudah mulai mengenal. Nah, kalau kita sudah mulai mengenal dengan baik, kita pasti akan memperlakukan dia dengan benar. Nah, ini yang paling penting. Ya, kalau kita tidak mengenal, tidak memiliki pengenalan yang lengkap tentang Allah, tentang Tuhan, kita tidak mungkin memperlakukan dia dengan benar, memperlakukan dia dengan pantas, tidak mungkin. Nah, kalau kita tidak memperlakukan dia dengan pantas, dengan benar, ya, kita jangan mengharapkan pertolongannya. Itu fair. You tidak memperlakukan dengan benar, masa you mengharapkan pertolongannya? Ya. You tidak memiliki pengenalan dengan benar, masa you bisa memperlakukan dengan benar? Tidak mungkin. Ya. Bagaimana kamu bisa mengenal dalam hidupmu tidak punya gairah untuk mencari dia? Carilah dia. Ya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan sosok yang hidup. Ya, semua mengamini. Ya, semua orang yang mengamini dia Allah yang hidup, dia Tuhan yang hidup. Tapi masalahnya tidak banyak orang yang mengalami Tuhan. Tidak banyak orang yang sudah bersentuhan dengan Tuhan. Tidak banyak orang yang sudah berjalan bersama Tuhan. Dan ini yang sedang kami pergumulkan, kami perjuangkan, supaya kami memiliki pengenalan yang lebih dalam, ya. Dan akhirnya kita bisa mengatakan, Tuhan, taruh di dalam hidupku, taruh di dalam hidupku, supaya kami hanya memiliki kehausan akan pribadimu. Ya, kita merindukan supaya bagaimana kita bisa memiliki kehausan hanya kepada pribadi Tuhan, pribadi Allah Bapa. Jadi kita tidak memiliki kehausan yang lain kecuali Tuhan dan kerajaannya. Nah, ini harus diperjuangkan. Ya, kalau orang memiliki kehausan akan Allah, kehausan akan Tuhan, ya, dan kehausan ini makin lama makin kuat, dia tidak memberi tempat untuk kuasa kegelapan, untuk filosofi dunia itu mengisi bejana hatinya. Tidak ada tempat untuk berpijak filosofi dunia, tidak ada. Ya, karena kehausannya Tuhan. Ya, bejana hatinya diisi oleh Tuhan. Kehadiran Allah, kehadiran Tuhan dalam hidupnya itu begitu nyata, sehingga filosofi dunia
tidak ada tempat pijakan. Ya. Nah, ini sementara orang yang tidak punya kehausan akan Tuhan, dia tidak bisa menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, bejah hatinya kosong. Nah, filosofi dunia masuk, dia seperti memberi pijakan, tempat berpijak untuk filosofi dunia ini. Ya, mungkin mereka bukan orang jahat, bisa mereka bukan orang jahat, tapi pasti dia adalah orang-orang yang tidak peduli dengan kehendak Tuhan. Ya, ini yang kita takutkan. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, saya menyampaikan ini bukanlah sebagai orang yang sempurna, tetapi saya tahu ini harus saya sampaikan, dan saya sendiri juga berjalan ke arah sana, dan saya mohon pimpinan dan kekuatan dari Tuhan. Ya, betapa pentingnya kita ada di hadirat Tuhan, betapa pentingnya Tuhan masuk dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kehadirat-Mu, Bapa. Hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, meterangkan firman dalam setiap hati kami, dan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan kebenaran-kebenaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.